Coba kita pikirin deh, siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab ngebentuk karakter anak? Apakah itu murni tugas orang tua di rumah, atau justru para guru di sekolah? Ini pertanyaan yang gede banget loh, dan hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah penelitian super menarik yang mencoba mencari jawabannya. Oke, sebelum jauh-jauh, kita mundur sedikit. Pertanyaannya simpel aja. Gimana caranya kita semua ini belajar jadi orang baik? Apa nilai-nilai kayak jujur dan peduli itu sesuatu yang diajarkan, kayak kita belajar matematika, atau itu sesuatu yang kita tangkep aja gitu dari lingkungan sekitar kita? Nah, pertanyaan inilah yang jadi kompas kita hari ini. Dan ini bukan sekedar obrolan sore-sore ya, taruhannya gede banget. Peneliti di balik studi yang kita bahas ini sampai nulis kayak gini loh. Mereka menyoroti kalau krisis pendidikan karakter di Ethiopia itu bisa-bisa menciptakan generasi yang rentan sama kekerasan. Ini nunjukin betapa gentingnya masalah ini. Jadi, untuk ngebedah masalah ini, yuk kita terbang langsung ke Ethiopia dan kita lihat lebih dekat studi yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Nah, ini dia nih sumber utama kita, sebuah studi dari tahun 2021. Jadi ceritanya, para peneliti di Ethiopia ini ngeliat ada tren yang mengkhawatirkan di kalangan anak muda, semacam krisis karakter gitu. Akhirnya, mereka putuskan buat neliti ini lebih dalam. Yuk kita lihat apa yang mereka temuin. Oke. Sebelum kita lanjut, kita samain dulu nih definisinya. Waktu kita ngomongin pendidikan karakter, ini bukan sekedar nasihat-nasihat biasa ya. Menurut studi ini tuh pendekatan yang terstruktur dan disengaja. Anggap aja kayak kurikulum, tapi kurikulum untuk jadi manusia yang baik. Terus gimana caranya mereka ngebongkar ini semua? Wah, metodenya pinter banget. Mereka langsung nanya ke dua pilar utama dalam hidup anak, ratusan orang tua dan ratusan guru. Pertanyaannya simple tapi ngena banget. Apa sih nilai paling penting yang Anda ajarkan? Dan gimana caranya Anda ngajarin itu? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Waktu para peneliti mulai ngebandingin jawaban orang tua sama jawaban guru, mereka nemuin sesuatu yang gak disangka-sangka. Ada perbedaan yang cukup jauh di antara keduanya. Yuk, kita adu datanya. Di satu sisi kita punya prioritas para orang tua. Di sisi lain, prioritas para guru. Kira-kira mereka satu suara nggak ya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Buat para orang tua, hasilnya jelas banget. Nomor satu buat mereka, kejujuran. Baru setelah itu ada tanggung jawab dan kecerdasan emosional. Masuk akal kan? Ya iyalah, di rumah, fondasi kepercayaan itu kan seringnya dimulai dari kalimat, jangan bohong ya. Nah, sekarang kita lihat kubu guru. Prioritas mereka beda. Rasa hormat dan keadilan jadi yang teratas. Dan coba perhatiin, kejujuran yang jadi nomor satu buat orang tua, bahkan nggak masuk 3 besar buat guru. Ini bukan beda tipis ya, ini tuh pergeseran fokus yang fundamental antara rumah dan sekolah. Oke, jadi apa yang mereka ajarin itu udah beda. Terus gimana soal metodenya? Apa cara mereka ngajarinnya juga beda? Yuk kita gali lagi lebih dalam. Datanya nunjukin, senjata utama orang tua itu nasehat. Tahu kan strategi dengerin kata papa atau mama? Sementara itu, ngasih contoh lewat perbuatan atau jadi teladan itu ada di posisi kedua. Jadi fokusnya lebih ke perkataan. Dan lagi-lagi, guru punya cara yang beda banget. Buat mereka, metode nomor satunya itu jadi teladan. Menunjukkan, bukan cuma memberitahu. Nasihat malah ada di urutan kedua. Jadi, kalau orang tua fokusnya bilang, guru lebih fokus ke contohin. Ini perbedaan filosofi yang besar banget loh. Jadi, kita udah lihat ada perbedaan nilai dan perbedaan metode. Pertanyaan besarnya, terus apa yang terjadi sama anak yang ada di tengah-tengah dua sistem yang gak sinkron ini? Nah, inilah yang membawa kita ke inti masalahnya, tanggung jawab bersama. Salah satu temuan paling miris dari studi ini adalah adanya permainan saling menyalahkan. Jadi kalau ada masalah, yang terjadi malah saling tuding. Orang tua nyalahin sekolah, sekolah nyalahin orang tua di rumah. Dan siapa yang jadi korban di tengah-tengah? Ya, tentu saja anaknya. Nah, para peneliti ini ngasih jalan keluar lewat kutipan ini. Intinya, stop mikir ini urusan saya atau urusan kamu. Mendidik karakter itu bukan kerjaan satu orang atau satu lembaga doang. Ini tuh proyek gotong royong, sebuah tanggung jawab kolektif. Dan ternyata, saling tuding ini cuma puncak gunung esnya aja. Studi ini nemuin masalah-masalah sistemik lainnya. Gak ada kurikulum yang resmi, kolaborasi yang lemah, pengaruh negatif media, sampai kurangnya perhatian dari pemerintah. Ini bukan masalah sepele, ini jaringan masalah yang rumit dan saling terkait. Oke, masalahnya emang rumit, terus solusinya apa dong? Tenang, penelitian ini nggak cuma berhenti di masalah, mereka juga ngasih semacam peta jalan untuk melangkah maju.
Solusinya mengerucut ke dua langkah besar. Pertama, resmiin. Jadikan pendidikan karakter itu mata pelajaran sendiri di sekolah, bukan cuma selipan. Kedua, kolaborasi. Hentikan permainan saling menyalahkan dan bangun jembatan komunikasi yang kuat antara rumah dan sekolah. Jadilah satu tim yang solid. Semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan pamungkas. Apakah karakter itu sesuatu yang bisa diajarkan di kelas, seperti kita belajar rumus fisika? Ataukah itu sesuatu yang lebih sering kita tangkap dari contoh yang kita lihat sehari-hari? Mungkin jawabannya bukan salah satu, tapi keduanya. Mungkin untuk membangun generasi yang berkarakter, kita perlu melakukan keduanya. Mengajarkannya dengan sengaja dan menunjukkannya dengan tulus.